Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naditya Friniska dengan NIM 19961400014 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori hegemoni. Dalam video ini terdapat 5 pokok materi yang akan dibahas, diantaranya yaitu yang pertama, definisi teori hegemoni. Yang kedua, pemikiran Antonio Gramsci. Yang ketiga, konsep teori hegemoni. Yang keempat, jenis-jenis teori hegemoni. Dan yang kelima, negara hegemoni. Definisi teori hegemoni. Hegemoni atau hegemonia dalam bahasa aslinya Yunani berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Teori hegemoni sesungguhnya adalah kritik terhadap konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Utamanya reduksionisme dan esensialisme yang melekat pada pemikiran-pemikiran penganut Marxisme dan non-Marxisme. Pemikiran Gramsci membukakan kesadaran tentang gerakan pekerja sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil atau civil society dan sebaliknya. Pemikiran Antonio Gramsci. Antonio Gramsci adalah seorang intelektual besar di kalangan kaum kiri yang disebut sebagai pemikir terbesar setelah Karl Marx. Dari seluruh karya dan tulisannya, hegemoni dinilai sebagai ide sentral dan orisinal yang dikembangkan Gramsci. Teori hegemoni dipandang telah membawa perubahan besar dan menimbulkan perdebatan pemikiran atas teori-teori perubahan sosial, terutama bagi yang menghendaki perubahan radikal dan revolusioner. Konsep-konsep pemikiran Gramsci tentang hegemoni, civil society, political society, counter-hegemony, war of position, war of movement, intelektual organik, dan perannya dalam transformasi sosial adalah gagasan-gagasan yang dinilai brilian dan memberi sumbangan penting pada perkembangan teori-teori sosial dan menumbuhkan kesadaran politik kritis. Pemikiran Gramsci juga merupakan kritik terhadap pemikiran para pengadut Marxisme klasik yang cenderung positivistik dan mekanistik, utamanya dalam memandang perubahan sosial dan revolusi. Kecenderungan positivistik kalangan Marxis adalah pandangan tentang formasi sosial masyarakat yang meyakini bahwa masyarakat berkembang dan berubah secara linear dari masyarakat primitif ke masyarakat feodal, kemudian menuju masyarakat kapitalistik yang mekanisme eksploitatifnya menekan pekerja, sehingga menimbulkan revolusi yang akhirnya mendorong terwujudnya masyarakat yang sosialistik. Konsep teori hegemoni. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Dengan demikian, berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani yang berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Jenis-jenis hegemoni. Gramsci mengemukakan 3 tingkatan hegemoni. Yang pertama, hegemoni total atau integral, ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati total. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh, yang tampak dari hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah.
Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis. Yang kedua, hegemoni yang merosot atau dekaden ditandai dengan adanya potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan, yang artinya meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, tetapi mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. Yang ketiga, hegemoni minimum adalah hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Negara hegemoni sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat adalah negara hegemoni. Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang dominan. Amerika Serikat duduk di puncak sistem internasional dan tidak memiliki saingan yang berat untuk memperebutkan kepemimpinan global. Kondisi ini membuat Amerika Serikat dapat dengan mudah membuat peraturan-peraturan ekonomi dan menciptakan institusi-institusi yang mendukung peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya Bretton Woods System yang kemudian melahirkan lembaga perekonomian dunia seperti IMF, World Bank, dan GATT. Selain mendominasi dari segi ekonomi, Amerika Serikat mendominasi dari segi politik dan militer. Dari segi militer, Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki teknologi militer yang maju, dan dengan kekuatan militernya ini, Amerika Serikat dapat dengan mudah mempengaruhi negara lain. Anggaran dana militer Amerika Serikat adalah anggaran yang terbesar di dunia. Hal ini menandakan Amerika Serikat benar-benar memperkuat kemiliterannya. Dari segi politik dapat diketahui dari dominasi Amerika Serikat dalam dunia perpolitikan internasional. Kekuatan hegemoni Amerika Serikat kini mengalami penurunan akibat Amerika Serikat menghadapi banyak tantangan militer, politik, dan ekonomi. Perekonomian Amerika Serikat mulai menurun ketika Amerika Serikat melakukan intervensi secara militer. Menurut Stephen Walt, tantangan terbesar yang dihadapi Amerika Serikat saat ini adalah banyaknya akumulasi utang, mengikisnya infrastruktur dan ekonomi yang lesu. Menurunnya dominasi Amerika Serikat di dunia global juga semakin terlihat dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru, yaitu Donald Trump. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan administrasi Trump cenderung merusak Amerika Serikat. Setelah Donald Trump menjabat, Trump mengeluarkan kebijakan untuk menarik diri dari perjanjian-perjanjian internasional yang mana kebijakan tersebut berkontribusi pada sikap isolasi Amerika Serikat dari dunia luar dan mengakibatkan peningkatan persaingan dan ketegangan antara kekuatan global. Salah satu kebijakan tersebut adalah keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari TPP. TPP merupakan sebuah perjanjian yang menargetkan kerjasama ekonomi antara negara-negara Asia Timur dan Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat akan tetap menjadi pemain ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik, tetapi keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari TPP melambangkan akhir dominasi global Amerika Serikat. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai teori hegemoni. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.